Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah skala pengukuran data dalam penelitian. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan ada beberapa skala pengukuran data di dalam teman-teman melakukan penelitian. Kenapa ini ingin saya sampaikan? Supaya jangan sampai pada saat akan mengukur itu kesalahan terjadi, yaitu salah pilih skala pengukuran. Sebab di dalam pengukuran itu satu alat ukur itu hanya cocok untuk tujuan tertentu, tidak bisa beberapa tujuan kita menggunakan satu alat ukur. Ya, misalnya sederhananya saja, kalau kita ingin mengukur berat badan, tentu alat ukurnya berbeda dengan akan mengukur tinggi badan gitu ya. Kemudian mengukur panjang, misalnya panjang satu kertas, misalnya halamannya berapa panjangnya, kemudian kamu akan mengukur dengan penggaris, itu kan misalnya ukurannya 30 cm. Tapi kalau orang yang bekerja di jalan raya, misalnya akan membangun jalan, itu akan melakukan pengukuran berapa panjang yang akan dibangun, tentu alat ukurnya beda lagi gitu. Nah, baik teman-teman sekalian, konsentrasi kita hari ini adalah skala pengukuran data dalam penelitian. Ilmuwan Stevens itu membagi pengukuran itu menjadi 4, yaitu skala pengukuran nominal, kemudian yang kedua ordinal, yang ketiga interval, dan yang keempat rasio. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di kolom komen itu ada teman yang bertanya tentang bagaimana cara melakukan pengukuran dengan skala interval. Nah, kita lihat nanti ya contohnya. Nah, dari pengukuran dari skala pengukuran ini, dari mulai nominal, ordinal, interval, dan rasio, itu yang paling tinggi nilainya adalah rasio. Kenapa? Karena kita mengukurnya tidak bisa sekaligus, tapi betul-betul menggunakan ukuran yang tepat satu persatu kita ukur, karena akan berbeda dari responden yang satu dengan yang lainnya. Tapi kalau yang ordinal itu bisa kita menggunakan skala ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Yang nominal ini adalah kalau dilihat nilainya, nilai kualitatifnya itu paling rendah karena fungsinya hanya membedakan, dan pembedaan itu tidak membuat klasifikasi. Misalnya contohnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kan kita tidak bisa mengklasifikasikan perempuan lebih tinggi nilainya dari laki-laki atau laki-laki lebih tinggi nilainya dari perempuan. Tidak bisa seperti itu, hanya dikelompokkan saja laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua agama, begitu juga agama ya. Kemudian yang ketiga warna, misalnya warna merah, warna hitam, putih, dan sebagainya, mana yang paling tinggi? Tidak bisa kita klasifikasikan. Paling klasifikasinya adalah warna primer, warna sekunder, dan tersier gitu ya. Kemudian suku bangsa, nah itu juga begitu. Jenis kulit itu nominal. Jenis pekerjaan itu juga nominal. Kita tidak bisa mengatakan satu jenis pekerjaan tertentu lebih tinggi nilainya dari pekerjaan yang lain. Jadi kalau dalam pengambilan karakteristik pekerjaan itu hanya mengelompokkan saja, tidak bisa membuat skala ordinalnya. Kemudian status pernikahan juga seperti itu. Ya, jadi contoh nominal itu jenis kelamin, agama, warna, suku bangsa, jenis kulit, kemudian jenis pekerjaan atau status pernikahan, itu masuk dalam kelompok nominal. Jadi skala yang paling rendah, hanya mengklasifikasikan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Misalnya contohnya tadi yang jenis kelamin gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling banyak digunakan oleh teman-teman dalam melakukan suatu proses penelitian, yaitu skala ordinal. Nah, pada skala ordinal itu ada urutan ya, ada urutan. Biasanya ini menggunakan skala-skala yang punya ukuran
skala ganjil ya, 3 atau 5 pilihan, misalnya setuju. Nah, diurutkan menjadi sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, 5 berarti ordinal. Nah, ini kalau positif ya, misalnya kalau kita beri, karena ordinal itu berurutan, kita beri nilai. Yang menjawab sangat setuju kita beri poinnya 5. Setuju poinnya 4. Kurang setuju poinnya 3. Tidak setuju poinnya 2. Dan sangat tidak setuju poinnya 1. Itu jika pertanyaannya positif. Tapi jika pertanyaannya negatif, itu terbalik. Yang sangat setuju menjadi 1 dan sangat tidak setuju menjadi 5 ya. Jadi itu bedanya. Oleh karena itu sebaiknya di dalam merumuskan pertanyaan, kalau mau sederhana yang gampang sekaligus ya harus satu rumpun, semuanya positif pertanyaannya. Tapi kalau ada pertanyaan atau pernyataannya yang negatif, kamu harus ingat itu bahwa berbeda antara pernyataan positif dengan negatif, nilainya urutannya akan berbeda ya. Jadi apakah itu bentuknya pernyataan atau pertanyaan? Kalau negatif dengan positif nilainya berbeda. Itu harus diingat ya. Jadi supaya nanti pada analisis datanya menjadi tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah skala interval. Nah, kalau skala interval memiliki semua sifat ordinal. Jadi ada jarak, ada ordinalnya. Kemudian contohnya misalnya ukuran suhu air ya, sebelum dipanaskan dengan sesudah dipanaskan pasti akan berbeda. Suhu badan 30 derajat, 40 dan sebagainya ya. Itu adalah contoh-contoh skala interval. Dan kemudian yang berikutnya yang paling tinggi adalah skala rasio. Nah, skala rasio itu adalah memiliki 0 mutlak ya. Kemudian mampu membedakan. Jadi kalau skala rasio mampu membedakan, misalnya contoh tinggi badan 140, 145, 150, 160 dan seterusnya. Itu diukur satu persatu, tidak bisa kita klasifikasikan seperti halnya skala tadi menggunakan ordinal, sangat setuju, setuju dan sebagainya. Itu skala seperti itu, misalnya dikelompokkan yang tinggi badannya sekian sampai sekian memiliki karakteristik ini misalnya. Dalam penelitian itu menjadi tidak akurat. Jadi skala rasio kenapa disebut paling tinggi nilainya, kita harus mengukur. Kalau tinggi badannya kita ukur 140, 145, 150, 160 dan sebagainya. Lalu jarak pohon, misalnya jarak tanam ya, itu juga, atau tinggi pohon. Kemudian panjang suatu benda, itu rasio ya. Kemudian nilai ujian, misalnya nilai ujian termasuk salah satu contoh dari skala pengukuran data dalam kelompok rasio. Nah, baik teman-teman sekalian, ini adalah sebagai pengenalan supaya teman-teman di dalam menganalisis data jangan salah menganalisis. Sebelumnya kan kalau sebelum analisis kita akan mengukur. Nah, pilihlah skala pengukuran yang tepat sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Ada pertanyaan misalnya baru-baru ini, Bu, bagaimana, apakah sebuah penelitian boleh kita menggunakan beberapa skala pengukuran? Jawabannya boleh, asal tujuannya berbeda. Misalnya kamu punya 3 tujuan menggunakan 3 skala pengukuran, ya nggak apa-apa gitu. Jangan sampai terbalik, 3 tujuan pengukurannya sama gitu ya. Jadi atau terbalik-balik antara harusnya pengukurannya nominal, kamu pakai ordinal misalnya. Contoh misalnya ketika kamu tanya umur, itu harusnya langsung rasio umurnya berapa gitu. Jangan dibuat interval gitu. Juga kalau misalnya tentang sikap ya, sikap itu gunakan ordinal gitu. Jadi kesimpulannya adalah kenali ciri-ciri dari skala pengukuran data, lalu sesuaikan dengan
tujuan yang akan kamu lakukan, tujuan penelitian yang ingin dicapai, baru cari ukurannya apa yang akan digunakan. Ya, kesimpulannya yang paling tinggi adalah skala pengukuran data rasio, dan yang paling sederhana adalah nominal. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman mencari skala pengukuran yang tepat sesuai dengan tujuan yang direncanakan, supaya analisisnya tepat dan kesimpulannya juga tepat ya. Jangan sampai sudah capek-capek meneliti kok kesimpulannya salah, oh ternyata salah menggunakan skala pengukuran. Nanti disuruh balik lagi sama dosen pembimbing untuk buat lagi skala pengukuran, tes lagi, kan repot ya. Lebih baik menyelenggarakan atau menyediakan tenaga untuk khusus mengamati dulu apa tujuannya, lalu pilih skalanya yang tepat. Insya Allah kesimpulannya juga tepat. Jangan sampai menggunakan alat ukur yang salah untuk suatu tujuan penelitian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.